Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Graciela Gurianda Saragi dengan NIM 670319972 dari kelas D3 SIA 4303. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya yang berjudul aplikasi berbasis web untuk penjualan hasil produksi perkebunan kelapa sawit. Studi kasusnya CV Jabopal Mandiri Asahan Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang CV Jabopal Mandiri. Jabopal Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan penjualan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam perusahaan dagang. Perusahaan perkebunan kelapa sawit terletak di Desa Alang Bonbon, Asahan, Sumatera Utara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama CV Jabopal Mandiri dan memiliki luas 88 hektar. Kegiatan penjualannya terjadi dimulai dari tahap dilakukannya penanaman di setiap blok, kemudian setelah bertumbuh selama 4 tahun, maka penanaman dari polybag dipindahkan ke tanah untuk bertumbuh menjadi pohon kelapa sawit yang besar. Prosesnya kurang lebih selama 33 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsionalitas. Yang pertama ada fungsionalitas master data. Yang pertama itu mengelola master data COA, yang kedua mengelola master data pekerja harian, dan yang ketiga mengelola master data PKS atau pabrik kelapa sawit. Selanjutnya ada fungsionalitas transaksi. Yang pertama melakukan transaksi kehadiran, yang kedua melakukan transaksi upah pekerja, yang ketiga melakukan transaksi produksi, dan yang keempat melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga ada fungsionalitas laporan. Yang pertama itu menampilkan jurnal umum, yang kedua menampilkan buku besar, yang ketiga menampilkan laporan penjualan, yang keempat menampilkan laporan harga pokok produksi, dan yang terakhir adalah menampilkan laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan demo aplikasi. Untuk yang pertama, kita login terlebih dahulu ke dalam localhost 8080. Kemudian untuk yang punya saya itu login sebagai username keuangan 2 dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, yang pertama itu ada master data COA. Kita misalnya tambahin nomor akun, misalnya utang. Untuk nomor akunnya misalnya 114, kemudian nama akunnya, misalnya utang, kemudian pilih kategori akunnya, misalnya itu adalah kewajiban, kita posisi akunnya misalnya kita pilih debit, kemudian kita isi saldo awalnya. Dan untuk COA ini untuk saldo awal yang diisi itu hanya diisi pada kas doang atau modalnya. Kemudian kita klik simpan. Kita isi dengan 0. Nah, maka sudah tampil data saldo awalnya. Kemudian untuk master data COA kita hanya bisa untuk mengeditnya dan tidak bisa menghapusnya. Misalnya kita ganti itu kategori akunnya misalnya Aktiva. Kita klik simpan. Nah, maka datanya sudah tergantung. Selanjutnya ada master data pekerja harian.
Nah, di mana master data pekerjaan hari ini kita tambah terlebih dahulu. Misalnya namanya ada Doni. Misalnya kita pilih sebagai pekerja lapangan, nomor teleponnya bebas. Misalnya alamatnya itu ada di Kabanjahe. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian misalnya kita edit, misalnya kita ganti misalnya dengan supir truk. Diklik simpan. Maka datanya berhasil diubah, supir truk. Kemudian kita hapus. Maka data berhasil dihapus. Selanjutnya ada master data PKS. Master data PKS ini terdiri dari 2 atau pabrik kelapa sawit, yaitu ada pabrik yang namanya PT1 dan PT VSC. Nah, pada master data PKS ini kita tambah data, misalnya kita masukkan PT Wana. Nomor teleponnya misalnya kita isi, kemudian alamatnya misalnya kita isi dengan di Kerinci. Kemudian diklik simpan. Maka data berhasil disimpan. Kemudian pada aksi ini yang simbolnya pensil itu bisa untuk mengedit, misalnya nama PKS-nya diganti dengan nama PT Wani. Kemudian diklik simpan. Nah, maka PT Wani sudah terganti. Kemudian pada aksi ini ada disimbolin dengan tanda X. Ini untuk gunanya untuk menghapus, kita hapus datanya. Maka data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ada transaksi kehadiran. Transaksi kehadiran ini yang nantinya akan berhubungan dari master data pekerja harian untuk pemberian upah pekerja. Misalnya di tahun 2020, di bulan Januari, nama pegawainya misalnya Dadang, jumlah sehari bekerjanya misalnya ada 30, maka jumlah setengah hari bekerjanya ada 1 hari. Kemudian selanjutnya pilih Anton, kita masukin dengan ini, Dava, kemudian ada Andre. Diklik simpan. Nah, selanjutnya ada transaksi upah pekerja yang berhubungan dengan transaksi kehadiran. Nah, transaksi upah pekerja itu sendiri, kita pilih di bulan Januari di tahun 2020. Maka diklik proses, kemudian klik simpan. Dan sebelum diklik simpan, maka sudah tertampil tabel gaji perhitungan untuk diterima para pekerja, upahnya yang akan diterima dalam hitungan 1 bulan. Kemudian klik simpan. Nah, maka akan tampil total upah sebulannya berdasarkan dari jumlah sehari bekerja dikali upah per harinya 50.000 ketetapan, total upah per harinya sekian dengan jumlah 1,5 hari bekerjanya
dari pengurangan jumlah sehari bekerjanya berdasarkan bulan dan tahun. Kemudian ada upah setengah harinya, maka 25.000 total upahnya jumlah setengah hari dikali upah per setengah harinya. Maka dapat total upah sebulannya. Nah, kemudian saya akan logout terlebih dahulu untuk login ke keuangan pertama untuk penginputan data transaksi pembelian dan transaksi umur tanam. Gunanya transaksi umur tanam ini untuk berhubungan ke transaksi produksi, untuk mengetahui di blok berapa yang akan dipanen. Misalnya tipenya tipe pemupukan, diproses, kemudian misalnya untuk bloknya itu masuk ke dalam transaksi produksi, maka tahun terakhir yang dipilih itu tahun 9 di bulan Januari di tahun 2020. Diklik simpan. Pilih tambah, misalnya yang panen itu ada di blok 8. Kemudian pupuknya misalnya jenis pupuk Korea. Kemudian takarannya itu misalnya 2,5. Diklik simpan. Nah, untuk transaksi pembeliannya itu misalnya diklik tambah, kemudian tanggal pembeliannya itu di tahun 2020 di bulan Januari di tanggal 2, suppliernya misalnya Jajang, penanamannya itu adalah penanaman bibit, takarannya itu misalnya dibutuhkan yaitu 0,75, jenisnya itu adalah pupuk Korea, maka dapat beratnya dan jumlah karungnya, kemudian harga satuannya misalnya 50.000. Kemudian ada status belum lunas, maka jika ingin untuk pelunasan untuk melakukan pembayaran, diklik simbol yang ada di dalam tabel aksi. Kemudian diklik bayar. Maka data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan logout kembali untuk masuk ke dalam keuangan kedua. Selanjutnya ada di transaksi produksi. Diklik tambah, tanggal produksinya misalnya di tahun 2020 di bulan Januari di tanggal 3. Super truknya misalnya Dadang, pekerja lapangan misalnya Anton. Nah, blok yang panen itu berdasarkan transaksi umur tanam itu adalah blok 8. PKS itu pabrik kelapa sawit, di mana misalnya dia akan dianterin untuk dijual itu ada ke PT 1, pelatnya misalnya ini, kemudian misalnya tripnya trip pertama, kemudian ongkos truknya misalnya 300.000. Misalnya jumlah TBS yang dihasilkan itu adalah 2.700. Dengan berat TBS-nya rata-rata itu adalah ketetapannya 30 kg. Nah, kemudian jumlah TBS dikalikan berat TBS rata-rata menghasilkan bruto dengan neto. Bruto dan neto ini jumlahnya sama karena tidak ada potongan. Kemudian rata-rata harga TBS-nya itu dimulai dari 1.500 sampai dengan selanjutnya 1.500 ke atas. Misalnya 1.525. Rata-rata harga TBS-nya kalau penghasilan jumlah TBS-nya itu 2.700. Diklik simpan.
Maka data berhasil disimpan. Kemudian pada aksi ini ada seperti simbol buku untuk melihat detail produksinya. Nah, di mana detail produksi ini ada kode produksi, tanggal produksi, kode blok, pekerja harian, PKS, plat, jumlah TBS, strip, kemudian ada bruto dan neto, ada rata-rata harga TBS, harga fee-nya, ketetapannya 35, papan dibayar ini maksudnya itu adalah rata-rata harga TBS dikalikan dengan neto, fee dibayarnya itu dari harga fee dikali dengan neto, maka dapat total dibayar itu ada penjumlahan dari papan dibayar plus fee dibayar. Maka muncul hasil penjualannya. Dengan ongkos truk tadi adalah 300.000, maka sisa bersih adalah hasil penjualan dikurangin dengan ongkos truk, maka menghasilkan sisa bersih itu 126.060.000. Diklik kembali. Nah, selanjutnya masuk ke dalam transaksi penjualan. Diklik tambah, saat mengklik tambah maka akan muncul kode penjualannya, PKS tanggal produksi, hasil produksi, dan total penjualan. PKS-nya ini dipilih misalnya PT1 berdasarkan transaksi produksi yang tadi. Ketika diklik transaksi produksi maka akan muncul pemberitahuan bahwa ada pemilihan tanggal berdasarkan transaksi produksi, yaitu di tanggal 3 di bulan 1 di 2020. Maka akan muncul nantinya hasil produksinya dengan total penjualannya. Kemudian masuk ke dalam laporan. Yang pertama itu ada laporan jurnal umum. Di bulan Januari di tahun 2020, diklik filter, maka akan nampil ada kasnya, ada biaya angkutnya, kemudian ada kas, ada beban upahnya, pembelian pupuk Koreanya, sampai dengan menghasilkan debit dan kreditnya adalah 198.030.000. Nah, selanjutnya di laporan itu yang pertama ada jurnal umum, yaitu di bulan Januari di tahun 2020. Maka ditampilin tanggal, keterangan, nomor akunnya, dan posisi debit kreditnya. Maka debit kreditnya itu nanti akan muncul jumlahnya, yaitu pada tahun 2020 di bulan Januari itu 141.610.000. Begitu juga dengan kreditnya. Selanjutnya ada laporan buku besar. Di tahun 2020 misalnya pilih akunnya itu yaitu kas. Maka nanti akan muncul tanggal, keterangan, nomor akun itu yang berdasarkan JU001 sampai dengan JU004. Muncul juga nanti debit dengan kreditnya. Kemudian selanjutnya ada laporan penjualan. Di mana laporan penjualan ini pilih bulan dan tahun, yaitu di bulan Januari tahun 2020, kemudian diklik filter, maka akan tampil tanggal PKS-nya, berat totalnya, dan total harganya. Kemudian selanjutnya ada laporan harga pokok produksi. Juga pilih bulan dan tahun di tahun 2020, kemudian diklik filter. Di mana di sini ada keterangannya biaya bahan bakunya 0 dikarenakan pembuatan bibit ini dilakukan oleh perusahaan ini sendiri. Kemudian ada biaya tenaga kerjanya itu sebesar 6 juta. Kemudian ada BOP-nya. BOP-nya itu ada biaya bahan pembantu di mana didapatin dari transaksi pembelian yaitu pupuk urea 9.250.000. Kemudian ada biaya lain-lainnya yaitu ada biaya ongkos truk sebesar 300.000. Maka total BOP-nya itu adalah 9.250.000 ditambah dengan 300.000 maka 9.550.000. Maka harga pokok produksinya adalah pengurangan dari biaya tenaga kerja dikurangin dengan total BOP, maka didapatin 15.550.000. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi.
Pilih bulan dan tahun di tahun 2020, kemudian diklik filter. Nah, di mana didapatin pendapatannya itu yaitu penjualan, yaitu sebesar 126.060.000. Harga pokok penjualannya itu ada pembelian 9.250.000. Maka laba kotornya didapatin penjualan dikurangi dengan pembelian, maka 116.810.000. Kemudian ada beban, yaitu beban upah dan beban angkut sebesar 6 juta dengan 300.000. Maka total bebannya 6.300.000. Maka untuk mendapatkan laba bersihnya yaitu laba kotor dikurangin dengan total beban. Maka 116.810.000 dikurangin dengan 6.300.000 menghasilkan laba bersih yaitu 110.510.000. Demikian presentasi aplikasi saya tentang CP Jawa Pal Mandiri. Saya ucapkan terima kasih.